Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu ada dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungannya. Amin. Pagi hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah, pecahan dan desimal. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian dapat melakukan operasi perkalian bilangan cacah, pecahan dan desimal. Yang kedua, kalian dapat melakukan operasi pembagian bilangan cacah, pecahan dan desimal. Itulah dua tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran ini selesai. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah, pecahan dan desimal, dan itu masih berkaitan dengan materi ini. Dan pada materi kali ini Pak Guru hanya akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagiannya saja ya. Jadi barangkali masih belum paham dan lupa tentang penjumlahan dan pengurangan, silahkan kalian tonton ulang dan link videonya ada di deskripsi ya. Baik, melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah, pecahan dan desimal. Contoh soal misal 3 dikali 1/5 dikali 0,5. Yang kedua, contoh pembagian 8 dibagi 2/5 dibagi 1,5. Nah, di sini terdapat bilangan cacah, pecahan biasa atau pecahan biasa disebut dengan pecahan, dan pecahan desimal ya 0,5. Ini juga bilangan cacah 8 dibagi 2/5, ini adalah contoh pecahan, dan 1,5 ini adalah contoh pecahan desimal. Dan baik, itu dua contoh soal perkalian dan pembagian yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, merubah pecahan biasa menjadi desimal. Contoh 3 dikali 1/5, ini contoh soal yang tadi, dikali 0,5 ya. Nah, kita akan coba merubah dulu pecahan biasa menjadi desimal. Contoh di sini 1/5, kita lihat penyebutnya. Nah, perlu kalian ingat bahwa untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal adalah dengan merubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Karena di sini 5, maka kita akan buat menjadi per 10 ya. Jadi 5 kali berapa supaya hasilnya 10. 5 kali 2, betul ya, 5 kali 2 10. Nah, karena penyebutnya dikali 2, maka pembilang pun dikali 2 ya. Jadi 1 kali 2 2, 5 kali 2 10. Nah, sekarang pecahannya sudah berpenyebut 10. Nah, langkah selanjutnya untuk merubah pecahan ini menjadi pecahan desimal bisa dengan cara forogapit 2 dibagi 10 atau dengan melihat 0 pada penyebutnya, jumlah nolnya ada berapa ya. Oh, ini 1, berarti kita hitung satu angka di belakang koma 1, baru tulis koma, baru tulis 0. Jadi 2/10 bilangan desimalnya atau pecahan desimalnya 0,2. Contoh berikutnya adalah 3/4. Nah, langkah pertama tadi gimana? Lihat penyebutnya. Jadi untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, langkah pertama adalah dengan melihat penyebutnya. 4. Nah, 4 itu kita jadikan per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya ya. 4 dikali berapa supaya jadi 10 bisa? Oh, tidak bisa ya. Nah, berarti dibikin per 100. Berarti 4 kali berapa supaya penyebutnya berubah menjadi 100? 4 dikali 25. Betul. Karena penyebutnya dikali 25, pembilang pun dikali 25. Maka 3 dikali 25 75, 4 kali 25 100. Selanjutnya 75 per 100 ini kita rubah menjadi pecahan desimal. Caranya tadi gimana? Iya, dengan melihat jumlah 0 pada penyebutnya. 100 berapa jumlah nolnya? 2. Maka kita melangkah dari kanan ke kiri sebanyak 2 langkah atau 2 angka. 1 2 ya, tulis koma, tulis 0. Jadi 75 per 100 sama dengan 0,75. Paham ya? Iya, itu cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Jadi bisa dengan cara melihat jumlah 0 pada penyebutnya atau dengan cara
Porogapit. Selanjutnya, merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh 3 dikali 1/5 dikali 0,5, masih yang tadi. Nah, kalau tadi kita merubah pecahan biasa menjadi desimal, nah sekarang kita merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa 0,5. Nah, untuk merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, nah, langkah pertama adalah dengan melihat jumlah angka di belakang koma. Berapa angka? 1 angka. Berarti kalau 1 angka 0,5 itu sama dengan 5/10. Selanjutnya ingat aturan pecahan biasa, bahwa pecahan biasa itu harus dicari pecahan yang paling sederhana. Ini sudah sederhana belum? Belum ya, masih bisa dibagi. Caranya untuk menyederhanakan, cari FPB dari 5 dan 10. FPB-nya berapa? Iya, FPB 5 dan 10 adalah 5. Maka 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2 ya. Jadi pecahan biasa dari 0,5 adalah 1/2. Lanjut, 0,12 kita rubah menjadi pecahan biasa. Langkah pertama adalah lihat angka di belakang koma. Jumlah angka di belakang koma ada berapa? Ada 2. Berarti artinya per 100. Jadi 12/100. Lanjut, kita sederhanakan dengan FEB. FEB 12 dan 100 adalah 4. Maka 12 dibagi 4, 100 dibagi 4. Jadi kalau penyebut ya dibagi 4, pembilang pun harus dibagi 4. Jadi harus sama ya. 12 dibagi 4, 3. 100 dibagi 4, 25. Jadi pecahan biasa dari 0,12 adalah 3/25. Paham ya? Iya, itulah cara merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Berikutnya, perkalian bilangan cacah, pecahan, dan desimal ya. Lanjut materi. Nah, ini bisa dengan cara satu tadi, dengan merubah pecahan menjadi desimal. Contoh 3 kali 1/5 dikali 0,5. Kita rubah semuanya menjadi pecahan desimal ya. 3 dikali 1/5 dikali 0,5. Nah, 3 pecahannya 3 dikali 0,21/5. Tadi pecahan desimalnya adalah 0,2 ya. 0,5 tetap karena ini pecahan desimal. Nah, langkah berikutnya kita tinggal dikalikan saja. 3 dikali 0,2 dikali 0,5. Kita kalikan satu-satu ya. 3 dikali 0,2. Kita oret-oretan di sini. Nah, pertama kita kalikan 2 dengan 3. Lalu 0 dengan 3. 2 dikali 3, 6. 0 dikali 3, 0. Ya, jadi hasilnya 0,2 dikali 3. Hasilnya adalah 0,6. Nah, bagaimana cara menentukan komanya? Lihat angka di belakang koma. Ada berapa angka? 0,2 ada berapa angka? 1 angka. Berarti 0,6. Berarti 1 angka di belakang koma. Jadi 3 dikali 0,2 adalah 0,6. Kita pindahkan ke sini. Lanjut, 0,6 dikali 0,5 ya. Kita hitung lagi dengan cara bersusun. 0,6 dikali 0,5. 5 dikali 6 berapa? 30. Tulis 0, simpan 3. Lanjut, 5 dikali 0 berapa? 0 ditambah 3 berarti 3 ya. Sekarang 0 dikali 6 berapa? 0 dikali 6 0 ya. 0 dikali 0 0. Selesai? Ya, belum, kita jumlahkan ya. Kita turunkan 0, 3 ditambah 0 3, turunkan 0. Nah, sekarang tentukan letak komanya di mana ya. Untuk menentukan koma, kita lihat angka di belakang koma atau jumlah angka di belakang koma. Yang ini 0,6 berapa angka? 1 angka. Yang kedua 0,5 berapa angka? 1 angka. Jadi ada 2 angka di belakang koma. Kita hitung di sini 1 2 koma. Nah, begitu ya caranya. Jadi untuk menentukan koma itu lihat jumlah angka di belakang koma. Jadi 0,6 dikali 0,5 adalah 0,3. Lanjut dengan cara yang kedua, perkalian bilangan cacah, pecahan, dan desimal dengan cara merubah bilangan cacah desimal menjadi
pecahan. Contohnya masih yang tadi 3 dikali 1/5 dikali 0,5. Kalau tadi dirubah menjadi pecahan desimal, kalau sekarang kita rubah menjadi pecahan biasa. Sudah dipelajari tadi di awal ya. 3 kali 1/5 dikali 0,5. Nah, 3 ini bilangan cacah kita rubah menjadi pecahan, jadi 3/1 ya. 3 bagi 1 3 dikali 1/5, ini masih tetap pecahan, dikali 0,5. Nah, ini 0,5 kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya gimana tadi? Ya, lihat angka di belakang koma. Ada berapa angka? 1 angka. Berarti kalau 1 angka per 10, jadi 0,5 1/2 sama dengan 1/2. Berarti disederhanakan ya. 3/1 dikali 1/5 dikali 1/2. Nah, berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau pada penjumlahan dan pengurangan itu harus disamakan penyebutnya ya untuk mengoperasikannya. Tetapi kalau pada perkalian langsung saja pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Pembilangnya berapa ini? 3 ya. Jadi 3 dikali 1 dikali 1. Penyebutnya 1 dikali 5 dikali 2. Kita operasikan saja. 3 dikali 1 3, 1 dikali 5 5 dikali 1/2. 3 kali 1 3, 5 kali 2 10. Jadi hasilnya 3/10. Paham ya sampai di sini? Iya. Lanjut, pembagian bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Kita coba dengan cara satu dulu, dengan mengubah pecahan menjadi desimal. Contoh 8 dibagi 2/5 dibagi 1,5. Nah, kita akan merubah semua pecahan ini menjadi pecahan desimal. 8 dibagi 2/5 dibagi 1,5 8. Nah, 2,5 kita rubah menjadi pecahan desimal. 2/5 itu pecahan desimalnya adalah 0,4 ya. Cara merubahnya tadi di awal sudah dijelaskan. Dibagi 1,5 ini tetap karena ini sudah pecahan desimal. 8 bagi 0,4 dibagi 1,5. Kita operasikan dulu yang 8 dibagi 0,4. Kita coba pakai cara forogapit ya. 8 dibagi 0,4. Nah, langkah pertama untuk mempermudah proses pembagian bilangan ini adalah lihat angka pembaginya. Berapa angka pembaginya? 0,4 ya. Karena ini masih berupa pecahan desimal, kita rubah dulu menjadi bilangan bulat. Caranya, lihat angka di belakang koma berapa angka? 1 angka. Berarti kita kalikan dengan 10. 0,4 kali 10 4. Karena pembaginya dikali 10, bilangan yang dibagi pun dikali 10. 8 dikali 10 80. Jadi 80 dibagi 4. Tuh kan hilang komanya ya. Jadi 80 dibagi 4 20. 20 dikali 4 80. 80 kurangi 80 sisa 0 ya. Jadi 8 dibagi 0,4 hasilnya 20. Lanjut, 20 dibagi 1,5. Nah, kita coba lagi dengan cara forogapit. 20 dibagi 1,5. Tadi diingat kembali bahwa untuk membagi bilangan 20 dengan 1,5 ini ya, lihat dulu pembaginya. Bilangan pembaginya ini masih berupa pecahan desimal. Nah, jadi kita rubah dulu menjadi bilangan bulat. Caranya kita lihat pecahan desimal ini 1 angka di belakang koma. Nah, berarti dikali 10 untuk menghilangkan komanya ya. 1,5 dikali 10 15. Nah, karena bilangan pembaginya dikali 10, bilangan yang dibagi pun kita kalikan juga dengan 10. 20 dikali 10 200 ya. 1,5 dikali 10 15. Jadi semuanya sudah menjadi bilangan bulat semua ya. Tinggal kita bagikan. 20 dibagi 15 bisa ya. 20 dibagi 15 1 dikali 15 ya. Jadi dari sini dikalikan 1 dikali 15 kita kurangi 20 dikurangi 15 bisa 5. Ini kita turunkan nolnya. Nah, jadi 50 kita bagi 15. 50 dibagi 15 3 di
50 kurangi 45, 5 dibagi 15 bisa? Tidak, karena ini lebih kecil daripada bilangan pembagi. Pinjam 0. Nah, jadi 50 dibagi 15, karena ini pinjam, ininya koma. 50 dibagi 15, 3 kali 15, 45, dan seterusnya. Jadi hasilnya 13,3. 20 dibagi 1,5, 13,33 atau 13,3. Berikutnya cara 2, yaitu dengan mengubah bilangan cacah dan desimal menjadi pecahan atau pecahan biasa. 8 dibagi 2/5 dibagi 1,5 ya. 8 dibagi 2/5 dibagi 1,5. Nah, ini kita rubah menjadi pecahan biasa semuanya. Kita rubah semuanya menjadi pecahan biasa. 8 menjadi 8/1 dibagi 2/5 dibagi. Nah, ini karena ini pecahan desimal, kita rubah menjadi pecahan biasa. Lihat angka di belakang koma. Satu angka berarti 15/10 ya. 15/10 disederhanakan menjadi 3/2. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pengoperasian pembagian pecahan itu hanya merubah pembagian menjadi perkalian, tetapi mengakibatkan perubahan posisi. Jadi yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang tadinya penyebut menjadi pembilang, begitu ya. Lanjut, 8/1. Nah, ini perubahan pembagian menjadi perkalian. 8/1 dikali, nah 5/2 tadi. Jadi penyebut jadi pembilang, pembilang menjadi penyebut, atau kita balik posisinya ya. 8/1 dikali 5/2. Pembagian berubah lagi menjadi perkalian dan penyebut menjadi pembilang. Jadi 2/3. Nah, kalau seperti ini kita langsung operasikan saja. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 8 dikali 5 dikali 2, 80. 1 kali 2 kali 3, 6. Jadi 80/6. Nah, ingat-ingat lagi ketika melihat pecahan seperti ini, pembilang lebih besar daripada penyebut, kita rubah menjadi pecahan campuran. Caranya 80 dibagi 6, 13, sisa 2. Nah, 2-nya kita bikin pecahan biasa, jadi 2/6. Jadi hasilnya 80 dibagi 6 adalah 13, 2/6. Ini masih bisa disederhanakan lagi pecahan biasanya? Masih ya, 2 dan 6. Kita sederhanakan dengan FEB, yaitu 1/3. Jadi hasilnya 13 1/3. Gimana, paham? Paham ya. Anak-anak, demikian materi yang bisa Pak Guru sampaikan untuk hari ini. Sampai ketemu dengan materi berikutnya, dan Pak Guru tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.